Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Balkhi dan beberapa ulama yang lain, beliau termasuk ulama yang memberikan satu buah nama mulia untuk bulan Ramadan. Apa kata beliau? Kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, Syahrul Ramadan huwa syahrul hasad. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan panen raya. Hal ini beliau katakan mengikuti urutan pada 2 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di mana di bulan Rajab yang telah kita lalui, kita dianjurkan untuk banyak menanam kebaikan, mencari bibit-bibit kebaikan yang unggul, sehingga masuk bulan Sya'ban kita memberikan pupuk yang bagus, kita sirami bibit yang telah kita tanam pada bulan Rajab tersebut, agar supaya masuk nanti bulan Ramadan kita bisa panen dengan hasil yang bagus. Maka kata beliau, Syahrul Ramadan huwa syahrul hasad. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan panen raya. Tentu panen raya di sini bukan berarti kita panen buah-buahan, bukan. Tapi panen akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panen maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan kita tidak keluar di dalam bulan Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita penuh akan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebanding dan sejalan sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, beserta umatmu merupakan sebaik-baiknya umat ukhrijat lin-nas, yang dilahirkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mana engkau beserta umatmu memiliki sifat selalu menyuruh akan kebaikan dan mencegah akan kemungkaran. Ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanda seperti apa yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita betul-betul merupakan khairu ummah, sebaik-baiknya umat dibandingkan daripada umat-umat terdahulu? Maka diberilah kita tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa, ibadah wajib yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Lalu kenapa kok saya contohkan bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini sebagai tanda bahwa kita salah satu termasuk umat yang terbaik sebagaimana Allah kabarkan di ayat tersebut. Maka hal ini disampaikan di dalam satu kitab yang bernama Sabil al-Iddikar
karya Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mencantumkan dalam karangan tersebut terkait dialog Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa isi dialognya? Kata Nabi Musa dalam kitab tersebut, qala ya rabbi inni ajidu fil alwah ummatan. Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta satu harapan, bahwa dimulai Nabi Musa mendapatkan catatan akan lahir sebuah umat. Satu umat yasumuna laka syahrul Ramadan, yang mana umat tersebut engkau wajibkan untuk puasa di bulan yang namanya bulan Ramadan. Fataghfiru lakum. Maka dengan puasa tersebut engkau ampuni dosa-dosa mereka. Ma qabla dzalik, apa yang telah lampau dari dosa-dosa mereka. Faj'alhum ummati. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar umat semacam ini dijadikan umatnya. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, qalahum ummatu Ahmad. Wahai Musa, mereka adalah umatnya Muhammad nanti. Lalu apa yang menjadi permasalahan Nabi Musa sehingga beliau seakan-akan begitu terkagum-kagum, terheran-heran terkait dengan fadilah yang didapatkan umat Nabi Muhammad SAW hanya dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dari sini kita tahu bahwa puasa Ramadan bagian daripada tanda bahwa kita itu khairu ummah. Tanda bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, sehingga melakukan ibadah yang mungkin dianggap ringan, tapi fadilahnya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu, termasuk umat Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka kalau melakukan kebaikan satu kali, maka Allah hanya mencatat kebaikan dan membalas kebaikan tersebut hanya satu saja. Berbanding terbalik dengan kita umat Nabi Muhammad SAW, apabila kita melakukan satu buah kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan kita dengan 10 kebaikan, bahkan bisa berkali-kali lipat. Dan ini tentu merupakan tanda, bukti bahwa ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas adalah betul-betul terbukti kita sebaik-baiknya umat dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka oleh karena itu patut kita syukuri posisi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW dengan cara meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman yang dimaksud adalah at-tasdiqul jazim bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan secara mantap apa yang dibawa, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah, kebaikan-kebaikan, dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mendapatkan kemurkaan, sesuatu yang di dalamnya tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita jauhi. Yang pada akhirnya semua yang kita lakukan, ibadah kita, betul-betul mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlimpah, sehingga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, menjadi umat yang betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu ummatin, menjadi umat yang sebaik-baiknya umat. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik pada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita di dalam dunia ini semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.